Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, kelompok 3. Kami akan membahas tentang ukuran nilai sentral. Apa itu ukuran nilai sentral? Ukuran nilai sentral atau tendensi sentral adalah nilai yang mewakili pusat dari suatu kumpulan data. Jadi kumpulan data banyak itu cukup diwakili satu nilai saja. Nilai ini digunakan untuk menggambarkan sifat umum data dan menjadi wakil yang representatif dari sekumpulan pengamatan. Data biasanya memiliki kecenderungan untuk memusat pada nilai tertentu. Jadi satu nilai cukup untuk mewakili banyaknya nilai. Sehingga kecenderungan itu untuk memusat pada nilai tertentu. Sehingga ukuran sentral membantu memahami karakteristik distribusi. 3 ukuran yang paling sering digunakan adalah mean, rata-rata hitung, median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Jadi mean itu rata-rata dari kumpulan nilai, median nilai tengah, yaitu diurutkan dulu dari satu nilai ke nilai yang lain, kemudian modus yang paling sering muncul pada nilai tersebut. Langsung saja mean ada dua, mean data tunggal dan mean data kelompok. Mean merupakan suatu ukuran pemusatan data. Jadi pemusatan data ini dinamakan mean atau rata-rata. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jumlahnya data seluruhan dijumlah kemudian dibagi banyaknya data tersebut. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Berdasarkan definisi dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki n data sebagai berikut, maka mean data tersebut dapat dituliskan rumus sebagai berikut, yaitu X sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai plus Xn per n. Keterangannya, X sama dengan rata-rata itu. Kemudian 1 sampai akhir itu adalah data ke n. Kemudian n adalah banyaknya data. Sifat dari mean: 1 merupakan wakil dari keseluruhan nilai. 2 mean sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Yang ketiga, nilai mean berasal dari semua nilai pengamatan. Kemudian mean data tunggal. Ini contoh dari mean data tunggal. Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan di SMA tentang hasil nilai ujian 10 siswa. Di 10 siswa tersebut nilainya masing-masing 90, 80, 60, 60, 80, 90, 90, 80, 70, 60. Jadi bisa dijawab X sama dengan sigma 90 plus 80 plus 60 plus 60 plus 80 plus 90 plus 90 plus 80 plus 70 plus 60 dibagi 10. Jadi nilainya adalah 76. Jadi semua nilai dijumlah
kemudian dibagi banyaknya data. Data adalah 10. Jadi ini adalah contoh mean data tunggal. Kemudian mean data kelompok. Mean data kelompok yaitu rumusnya adalah X sama dengan sigma F kali NT per N. Langsung saja ke soal. Di bawah ini ada suatu penelitian dilakukan di SMA tentang hasil berat badan 40 siswa. Jadi pada tabel tersebut diterangkan nilai 31 sampai 40 kilo, frekuensi 3, NT 35,5, Fx sama dengan Fx 106,5. Jadi cara mencari NT atau nilai tengah itu dengan cara 31 plus 40 sama dengan 71 dibagi 3 sama dengan 35,5. Kemudian Fx, cara mencarinya adalah 3 dikalikan nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, itu 3 kali 35 sama dengan 106,5. Sampai bawah seperti itu. Kemudian hasilnya bisa kita lihat, frekuensi jumlahnya ada 40 siswa, kemudian Fx ini jumlahnya adalah 2470. Kemudian menjawabnya sama dengan berarti X sama dengan sigma F kali NT atau nilai tengah per N, banyaknya siswa. Sudah kita jumlahkan, berarti 2470, X sama dengan 2470 per 40 sama dengan 61,75. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya mean dari data tersebut adalah 61,75 kilo. Di berat badan, rata-rata berat badan 40 mahasiswa tersebut adalah 61,75. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Artinya, jumlah data di sebelah kiri dan kanan median sama banyak. Pada data tunggal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan seluruh data. Setelah data diurutkan, median dapat ditentukan dengan menggunakan rumus itu yang ada di situ, M sama dengan N plus 1 bagi 2. Rumus tersebut menunjukkan posisi data yang menjadi median, di mana N adalah banyaknya data. Lalu setelah posisi median diketahui, kita tinggal melihat nilai data pada posisi tersebut.